Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini nanti akan rutin insyaallah setiap bulan, setiap Rabu ini pekan keberapa ini? Sekitar 3 ya atau 4 ya, sekitar pekan ketiga atau keempat nanti kita akan rutinkan untuk membahas masalah-masalah penting yang insya Allah bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Namun di sini saya bangun pembelajaran ini dari dasar sekali, dan pembelajarannya pun dari buku yang sederhana yang saya ringkaskan di dalam buletin dan diberikan penjelasan-penjelasan. Kitab aslinya namanya Safinatun Najah, salah satu fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Di situ nanti kita bahas tentang masalah ibadah secara lengkap. Ya, sebenarnya yang disajikan oleh penulis kitab ini pembahasan yang sederhana dengan menyebutkan poin demi poin. Nanti di sini kami sampaikan dengan merujuk kepada dalil. Ya, monggo nanti dari penjelasan setelah poin-poin dan penjelasan dalil-dalilnya dari buletin ini, nanti terakhir ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Namun karena nanti saya menggunakan ini tulisan di depan untuk tambahan saja, kayaknya ibu-ibu harus maju agak ke depan lagi deh ya, monggo. Jadi nanti kalau ada yang hadir juga bisa menempati tempat depan ya. Ya. Pembahasan kita dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kita mulai hari ini, nantinya pembahasan kita tentang balik, terus istinja, lalu wudu. Ya, balik, istinja dan wudu. Ini termasuk dalam pembahasan thaharah atau bersuci. Pembahasan kita itu pembahasan thaharah atau bersuci. Mau pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesianya saja? Aksaranya saya belum bisa ya. At-thaharah. Bersuci. Nanti di dalamnya pembahasannya itu mencakup seputar ini. Kita ini bersuci, kenapa bersuci kita pelajari dulu. Ibadah yang paling utama dari rukun Islam apa kira-kira ibu? Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? 5. Apa pertama? Syahadat. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Haji bagi yang mampu. Dari 5 ini mana yang paling penting? 2 yang pertama. Syahadat sama sholat. Sebelum masuk sholat, ini dulu harus ada. Bersuci dulu harus ada. Makanya para ulama masukkan ini bersuci ini ada dulu sebelum sholat itu dilaksanakan. Jadi pembahasan ini penting. Karena kalau dari bersuci ini sudah nggak beres, jenengan sholatnya jadi masalah.
Maka percuma kalau bahas sholat, saya jelaskan nanti sholatnya detail gini, bersucinya masih nggak benar. Paham ini ya? Nah, nanti di sini kita bahas ada seputar orang masuk ke kamar mandi atau dia ingin bersuci di tempat wudhu, ada hal-hal yang harus dia perhatikan dulu. Makanya di sini nanti dibahas misalnya istinja. Istinja itu cara kita membersihkan kotoran setelah buang hajat. Berarti nanti kaitannya dengan buang hajat. Ini ya, pembahasan toharo ini ya, kaitannya dengan buang hajat. Yang kedua, kaitannya itu dengan air. Karena asalnya kita bersuci menggunakan apa? Air dulu, sebelum diganti dengan yang lainnya. Yang ketiga, air kemudian kita pakai untuk berwudu, berarti cara wudu. Kemudian yang keempat, selain cara wudu, kalau dapat junub atau hadas besar disuruh mandi. Berarti nanti dijelaskan tentang mandi junub. Tidak ada air, gantinya apa? Tayamum. Berarti nanti di sini ada tayamum juga. Sampai nanti ada pembahasan najis dan terakhir itu ada pembahasan haid. Ada pembahasan apa? Najis. Tahu najis? Apa contoh najis? Hah? Apa contoh najis ibu-ibu? Pernah dapat di SD kayaknya ini. Sudah lupa. Najis nanti ada pembagiannya lagi, ada najis mughalladha, najis mukhaffafa, najis mutawassithah. Pernah dengar? Nah, itu. Nanti najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Nanti kita bahas. Jadi di sini nanti ada pembahasan najis lagi. Saya taruh sini ya, ada najis. Ada lagi pembahasan haid. Kenapa bahas haid dulu? Ibu-ibu ketika haid, apa masalahnya? Tidak boleh apa saja? Di antaranya sholat. Maka ada kaitannya sholat dengan haid di sini. Maka nanti seputar ini dibahas buang hajat, air, cara wudu, mandi junub, tayamum, najis sampai haid. Ya, nanti akan terbantukan dengan ini. Jadi cukup catat poin-poin penting saja, tanpa banyak ini lagi ada di buletin. Namun gambarannya seperti itu yang kita pahami, kita jelaskan. Baik, kita masuk yang pertama, tanda balik. Syekh Salim mengatakan, fasal tanda balik ada 3. Alamatul bulugh salasun. Tanda balik ada 3. 1. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. Berarti telah mencapai usia 15 tahun. Diberi catatan situ 15 tahunnya adalah 15 tahun Hijriah. Nanti saya kasih catatan tambahan lagi. Sekarang yang kedua, 2. Al-ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Ihtilam atau mimpi basah bagi lelaki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Jadi ini standar beliau nih. Syekh Salim itu nganggap di masyarakatnya dulu kalau dapat mimpi basah itu ketika usia 9 tahun. Ada yang biasa seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, al-haidu wal haidu fil untha li tis'i sinin. Haid bagi perempuan yang biasanya haid itu terjadi pada umur 9 tahun. Kesimpulannya, ada berapa tanda balik? 3. 1. Umurnya berapa? 15 tahun. 2. Mimpi basah. 3. Haid.
Kalau umur 15 tahun untuk laki-laki perempuan. Yang kedua, mimpi basah juga untuk laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, haid khusus untuk perempuan saja. Berarti berapa tanda tadi ya? 3. Sini saya jelaskan 15 tahun tadi. Sebenarnya tanda pentingnya yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 itu kalau nomor 2 dan nomor 3 tidak dapat. Coba diulang tadi tanda balik nomor 2 apa? Nomor 2 saya jadikan nomor 1 ya. Apa tadi? Mimpi basah. Bahasa Arabnya tadi apa? Ihtilam. Ihtilam. Coba. Ihtilam. Terus 2, yang tadi nomor 3, haid. Anak perempuan dapati haid, maka dihukumi balik. Yang ketiga nomor 1-nya tadi, usia 15 tahun. Sini lihat. Antara yang pertama dan kedua ini dapat dulu. Antara yang pertama atau yang kedua ini didapati dulu. Jadi ada anak misalnya dapat mimpi basah, anak laki-laki, maka dia balik. Atau ada anak perempuan dapati haid, maka dia balik. Namun ada yang 2 ini tidak dapat. Ya, ada yang mungkin punya kelainan hormon, haidnya nggak keluar-keluar. Terus mimpi basahnya juga nggak bisa. Ya, maka nanti patokannya lihat usia. Usia berapa tahun? 15 tahun. Meskipun dia belum dapati haid, namun sudah usia 15 tahun, berarti sudah dikatakan balik. Apa konsekuensi dari balik? Konsekuensinya apa? Setelah dapati balik, apa jadinya? Hah? Wajib sholat. Dapati puasa? Wajib puasa. Ya, puasanya jadi wajib. Apalagi kaitannya dengan balik? Haji juga nanti ada masalahnya di situ. Dan masalah-masalah lainnya. Intinya kalau sudah balik, maka yang ada nanti dibebani syariat atau dibebani taklif. Ini konsekuensinya, dibebani syariat. Yang sebelumnya itu tidak jadi harus dia kerjakan, maka ketika balik, maka syariat itu jadi wajib. Contoh sholat. Nabi SAW itu ajarkan kalau anak tersebut usia 7 tahun, maka orang tua hendaklah mengajak anak itu untuk sholat. Ketika 10 tahun nggak mau sholat, apa yang Nabi SAW sarankan? Dipukul. Berarti sudah dibebani di situ. Ya, ada beban. Sama juga dengan puasa. Puasa misalnya anak ibu-ibu baru usia 5 tahun, 6 tahun, itu belum diwajibkan. Yang biasanya ibu-ibu latih. Latihnya gimana kalau ibu-ibu? Latih anaknya gimana? Puasa setengah hari. Apa biasanya disebut? Nah, siang itu makan terus puasa lagi lanjut sampai maghrib. Diberikan batasan itu, oh cepat-cepat ini sudah mau ini waktu habis untuk makan, dia lanjut lagi, gitu kan? Taib. Apa itu dihitung sebagai puasa? Enggak. Namun latihan dia. Namun kalau sudah balik, jadi dibebani apa? Syariat. Nah, maka ibu-ibu catat situ, tanda balik ini tujuannya kapan anak itu dibebani syariat atau tidak. Kalau sudah mimpi basah, maka sudah dia dibebani syariat ini. Kalau sudah haid, maka akhirnya dibebani syariat. Atau usianya ini nggak dapati 2 tanda tadi, usianya 15 tahun, dibebani syariat. Yang tadi puasa baru latihan, puasa beduk saja, nanti ganti jadi puasanya wajib. Jadi harus ikuti aturan-aturan, siang nggak boleh lanjut makan lagi. Dia lanjut terus sampai maghrib untuk tidak makan. Maka jadi wajib.
Dan ada ibadah misalnya ketika kecil itu dilakukan, sebelum balik itu dilakukan, namun belum dihitung jadi kewajiban. Contoh misalnya ada ibu bawa anak pergi haji, usianya belum balik, maka dia tidak disebut melaksanakan ibadah wajib untuk hajinya, untuk hajinya belum. Namun gimana dia disebut wajib nantinya? Nanti kalau dia sudah balik, dia lakukan haji yang wajib, maka beban syariatnya itu baru hilang. Dia dikenai kewajiban. Kalau masih kecil, di situ para ulama katakan kalau untuk haji tadi pahalanya untuk orang tua. Dia belum. Dia belum sampai derajat wajib. Nanti wajibnya ketika sudah balik. Jadi apa tujuannya kita tahu balik dulu? Kapan anak itu dibebani syariat atau tidak? Tujuannya itu. Jadi dicatat. Tanda balik itu apa? Tujuannya dipelajari untuk mengetahui kapan dibebani syariat atau tidak. Diulang lagi. Tanda balik nomor 1 apa? Mimpi basah. 2, haid. 3, umur 15 tahun. Ingat ya, 15 tahun Hijriah. Kalau disandarkan dengan Masehi sekitar 14 tahun. Jadi lebih rendah. Baik. Sekarang syarat istinja. Beliau lanjut lagi, saya saling lanjut lagi, istinja. Berikan keterangan situ istinja itu apa? Istinja itu membersihkan kotoran ketika buang hajat. Sebelum saya baca di buletinnya ini, lihat, istinja itu dalam syariat kita itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan selain air. Disebut apa tadi? Istinja. Ini membersihkan kotoran saat buang hajat. Yang pertama menggunakan air. Ini asalnya. Yang kedua, menggunakan selain air. Kalau menggunakan air, yang pertama, asalkan kotoran itu hilang saja, kita setelah buang hajat, kotoran itu hilang, selesai. Nah, ini yang perlu diperketat di sini kalau menggunakan selain air. Contoh misalnya ada batu. Zaman modern apa lagi? Tisu. Ada lagi selain tisu? Nah, ini kita lihat syarat-syaratnya nanti. Jadi ibu bisa gunakan air. Ini yang paling pokok. Air ini yang paling pokok. Bisa menggunakan selain air. Ini sebagai pengganti dari air ketika air tidak ada. Di sini dijelaskan syarat-syaratnya ada 8. Saya sebutkan langsung. Ini perkataan ulama dulu ya. Ini perkataan ulama dulu. Dipahami saja. Ada yang ibu nganggap aneh ya, pokoknya diketahui saja gitu. 1. Syarat sah bersuci dengan batu atau istinja. Bahasa Arabnya sebenarnya istijmar. Ada 8. 1. Jumlah batunya 3. Minimalnya 3. Gak boleh kurang dari 3. Kurang resik. 2.
membersihkan tempat najis. Batu itu digunakan untuk membersihkan tempat najis. Berarti sama dengan fungsinya tisu tadi. 3, najisnya belum kering. 4, najis belum berpindah tempat. Masih di situ saja. Ya, pokoknya mau tertawa enggak, pokoknya kayak gini pelajarannya. 5, tidak bercampur dengan najis lain. 6, tidak melampaui sofha. Sofha di sini lihat itu ada keterangannya. Daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri. Dan hasyafa. Hasyafa itu daerah atau kuncup yang nampak dari, nah ini terjemahan vulgar ini, dari lelaki setelah dikhitan. Pokoknya najisnya masih di tempat itu. Yang ke-7, tidak terkena air. Karena kalau pakai batu berarti karena tidak ada air. Kalau ada air ya nggak usah pakai batu. Yang ke-8, batu tersebut haruslah suci. Batunya harus suci. Kesimpulan dari 8 syarat tadi itu cuma pada 3 syarat saja. Ya, kesimpulan pada 8 syarat tadi itu cuma pada 3 syarat saja. Kita lihat syarat menggunakan selain air. Istinja dengan selain apa tadi? Air. Contohnya batu atau tisu ya. 1, suci. Bendanya suci, nggak boleh pakai benda najis. 2, bisa menghilangkan kotoran. Walaupun dia tidak sempurna menghilangkan, beda dengan air. 3, bukan benda berharga atau terhormat. Coba lihat, 1 apa? Suci. 2, bisa menghilangkan kotoran. 3, bukan benda berharga atau terhormat. Kalau tisu coba lihat, tisu suci enggak? Tisu suci atau tidak? Suci. Bisa menghilangkan kotoran? Bisa. Berarti ada benda yang nggak bisa hilangkan kotoran. Kotorannya nggak hilang. Maka kalau benda kayak gitu tidak boleh digunakan. Yang ketiga, bukan benda berharga. Pakai uang 1.000 nggak bisa. Atau terhormat, misalnya terhormat. Ini masih punya milik yang lain. Ya, ini contoh ekstrim nih. Saya pernah baca di buku ulama soalnya. Dia ceritakan itu kalau ada misalnya dia cari-cari itu nggak ada untuk bersihkan kotoran, terus dia dapat ekor hewan, kucing misalnya, dia pakai untuk bersihkan. Nggak boleh. Berapa syarat tadi? 3. 1, suci. 2, bisa menghilangkan kotoran. 3, bukan benda berharga atau terhormat. Berarti kesimpulannya, tisu boleh nggak? Boleh. Karena 3 syarat ini terpenuhi. Ya. Jadi ditulis 3 syarat ini untuk meringkas yang 8 tadi. Catat dulu. Suci, bisa menghilangkan kotoran. Yang ketiga, bukan benda berharga atau terhormat. Kumpul pertanyaannya terakhir ya, maksudnya simpan pertanyaannya terakhir. Saya nggak mau dipotong di ini awal. Ini kalau potong nanti ibu-ibu ya sudah biasa, bicaranya banyak, banyaknya terakhir aja. Ngomongnya banyak terakhir. Di sini jangan, tengah-tengah jangan. Sudah? Kalau nggak kelihatan, maju lagi depan lagi di sini ya. Bisa ada yang kosong depan itu. Coba diulang tadi. Syarat istinja dengan selain air. 1, suci. 2,
Apa 2? Bisa menghilangkan kotoran. 3, bukan benda berharga atau terhormat. Baik, sekarang pembahasan berikutnya. Masuk ke wudu, rukun wudu. Berikan keterangan di situ, rukun itu kalau tidak dipenuhi, wudunya tidak sah. Rukun jika tidak terpenuhi, wudunya tidak sah. Ada berapa rukun? Di sini lihat. Furudul wudu sittatun. Rukun wudu ada 6. Fardu atau rukun wudu ada 6, yaitu 1, an-niyatu, niat. 2, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ibu tahu wajah yang mana wajah? Hah? Sampai di sini enggak? Sampai? Sini sampai? Rambutnya sampai enggak? Rambutnya kena atau tempat tumpunya rambut batasnya? Nah, sini berarti ya. Sini. Ini kan tumbuh rambut normal. Ada nggak rambutnya nggak normal? Ada. Berarti cari tempat tumbuh rambut normal. Sini berarti. Ya. Terus batasan bawahnya sini. Apa ini? Ya, janggut. Ini masuk. Berarti batasannya ini. Maaf. Lihat. Ini. Nah. Maka asalnya ibu-ibu kalau menutup muka itu di luar, ya, itu selain dari anggota wudhu tadi. Maka bagian sini para ulama katakan ini. Nah, ini leher, ini aurat. Bawah dagu aurat juga. Maka kalau pakai rukuh atau mukena, baiknya tarik sampai sini. Karena yang sini, ini yang kena basuhan wudhu, yang ini ke bawah nggak kena. Itu muka. Dan leher nggak masuk muka. Dan tidak perlu dibasuh saat wudhu. Ya, yang dimasuk muka apa? Ini tadi yang saya sebut. Di bagian wajah atau muka. Terus yang ketiga, membasuh 2 tangan hingga siku. Berarti siku masuk ibu-ibu. Siku ikut kena ke basuh. Ya, siku sampai sini. Ini ikut kena ke basuh. Ya, kadang yang luput tuh biasanya di bagian bawah ini, bawah siku ini ya, ini di bagian sini nih ya. Ini biasanya ini nggak kena. Nanti diperhatikan lagi. Rukunnya, ingat ini rukun ya. Terus yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i masuk rukunnya di situ. Artinya sebagian kepala berarti dia cuma mengambil sebagian aja air. Nah ini. Lihat yang kelima, kaki. Telinga nggak masuk sini berarti. Karena langsung ke kaki. Telinga nggak masuk rukun. Nanti ada penjelasannya. Ya, yang masuk rukun itu ya kepalanya. Kepala sampai mana yang dimasukkan dengan kepala? Kalau tadi sebagian kepala, kalau kepala secara sempurna, kalau praktek dengan Nabi SAW, nanti saya sebut hadisnya dari sini. Tarik dari sini depan, ini sampai tengkuk ini. Ini namanya kepala. Ibu punya rambut panjang, lebih daripada itu, lebih daripada tengkuk, tidak disuruh basuh sampai situ. Makanya disuruh mashur ra'si, mengusap kepala. Apa maksud kepala? Berarti cuma batasan kepala saja, walaupun ada ibu-ibu yang punya rambut lebih daripada itu. Tidak disuruh tarik sampai ke ujungnya itu, enggak. Cukup sampai rambut di sini. Itu yang dimaksud. Nanti saya jelaskan cara lebih lengkapnya. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Mata kaki paham ya? Berarti mata kaki ikut kebasuh. Di sini mata kaki. Dilebihkan lagi. Nah, sampai sini. Nggak boleh lebih. Ini batasan. Ya, nggak lebih sampai atas sini. Ya, sampai betisnya sini enggak. Terus yang keenam, tartib.
tertib atau berurutan. Berarti lakukan nomor 1 sampai 5 secara berurutan. Misalnya nih, ada yang sudah sampai kaki, lihat, oh siku saya belum kebasuh. Terus dia ambil air keran saja terus taruh di sini. Oh, nggak bisa. Kenapa demikian? Karena tidak berurutan. Nah, sekarang kita ulang. Coba ikuti. Rukun wudhu ada berapa? 6. 1, niat. 2, basuh wajah. 3, membasuh 2 tangan hingga siku. 4, mengasap sebagian kepala. 5, membasuh 2 kaki hingga mata kaki. 6, tertib atau berurutan. Ulang lagi. Rukun wudhu ada berapa? 6. 1, niat. 2, membasuh wajah. 3, membasuh 2 tangan hingga siku. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6, tertib. Jadi kalau ada yang tanya rukun wudhu ada berapa? Jawabannya 6. Nah, teorinya sudah. Sekarang kita pelajari dalilnya. Catatan dalil. Di sini dalilnya sampai 5. Pertama, dalil tentang istinja dengan menggunakan batu atau kita sebut dengan istijmar. Lihat, saya bacakan hadisnya langsung dari Salman. Ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, yaitu bertanya kepada Nabi SAW, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran atau buang hajat? Apakah Nabi SAW, Nabi kalian itu ajarkan sampai hal-hal buang kotoran? Maka Salman menjawab, iya. Nabi SAW telah melarang kami. 1, melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. 2, beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Bersihkan kotoran saat buang hajat tidak boleh dengan tangan kanan. 3, beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Berarti minimalnya 3 atau lebih. 4, begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Ada berapa larangan? 4. 1 apa tadi? Tidak boleh menghadap kiblat ketika buang hajat. Mana kiblat? Sini kiblat. Ini kiblat, ya. Berarti tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Namun diberi catatan yang dimaksud di sini kalau di luar bangunan. Paham? Ibu-ibu kayaknya nggak pernah pasti cari bangunan deh. Kalau bapak-bapak itu nggak pakai aturan bapak-bapak ini, ya? Kenapa di dalam bangunan ini masih boleh, di luar bangunan yang nggak boleh? Kalau dalam bangunan berarti terhalang tembok, boleh. Namun kalau di luar bangunan tidak terhalang tembok, harus hormati, ya. Biasanya dilakukan bapak-bapak itu nggak pakai lihat mana kiblat mana enggak itu, pokoknya dapat tempat sedikit sudah itu dibuang di situ, nggak boleh. Harus lihat di sini mana arah kiblat, mana membelakanginya. Maka dia cari arah yang bukan ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Berarti dia cari arah utara selatan, bukan barat atau timur. Larangan yang kedua, dilarang beristinja dengan menggunakan tangan kanan karena untuk urusan yang kotor, ya, maka tidak boleh menggunakan tangan kanan. Tangan kanan untuk yang bersih-bersih. Berarti makan dengan tangan apa? Kanan. Aturan apapun itu, makan dengan tangan kanan. Dan biasakan anak juga diajarkan juga dengan tangan kanan. Apa? Boleh dengan 2 tangan. Kalau dalam aturan Islam enggak. Disuruh makan dengan tangan kanan. Nabi SAW katakan, setan itu biasanya makan dengan tangan kiri, ya, dan minum dengan tangan kiri. Maka kita harus menyelisih perbuatan setan. Maka yang gerak untuk masukkan dalam mulut tangan kanan, walaupun tangan kiri ikut membantu saja. Namun tangan kanan ini yang dijadikan aturan untuk memasukkan makanan tadi. Terus 3,
Beliau juga melarang beristinja kurang dari 3 batu, karena kurang dari 3 batu nggak bersih. Terus 4, dilarang menggunakan kotoran dan tulang untuk istinja. Kenapa demikian? Yang pertama, kotoran dan tulang ini biasanya jadi makanan jin. Ya, itu jadi makanan jin. Kalau ada yang pakai itu, wah jin marah ini. Wah, dia telah pakai itu untuk yang kotor lagi dia pakai. Maka tidak dibolehkan. Nah, 4 hal tadi itu semuanya larangan ketika buang hajat. Yang pertama apa? Menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Tadi keterangannya apa? Di luar bangunan atau di dalam bangunan? Di luar bangunan yang dilarang. Yang kedua, istinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, istinja kurang dari 3 batu. Yang keempat, istinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Terus lihat dalil kedua, ayat yang membicarakan tentang wudhu. Ayat ini menggambarkan tentang rukun wudhu. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Telinga disebut enggak? Enggak, langsung disebut wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah tangan kaki kalian sampai mata kaki. Basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ada berapa anggota di situ disebutkan? Anggota tubuh ada berapa? Ada berapa? 4. Apa saja? 1 wajah, 2 tangan sampai siku, 3 kepala, 4 kaki sampai mata kaki. Di ayat ini sebut 4 anggota. Berarti 4 anggota ini yang wajib dibasuh. Kok rukunnya bisa jadi 6? Lihat, yang pertama ada niat, karena dalam ayat disebutkan idza qumtum ilas sholati. Jika kalian ingin melaksanakan sholat. Ingin di sini artinya punya niat dahulu. Karena boleh jadi ada yang main-main air, ya, mukanya juga dibersihkan, tangannya sampai siku juga dibersihkan, kepalanya juga diusap, kakinya juga dicuci, namun tidak niat berwudu. Mungkin nggak? Mungkin. Maka harus dibedakan dengan niat. Niat ini membedakan mana cuma perbuatan biasa, mana yang masuk ibadah, yaitu wudu. Fungsi niat di situ, ibu-ibu. Contoh juga, misalnya kita mandi pagi, ya, mandi itu ada 2, bisa jadi 2 hal. Bisa jadi itu cuma sekedar mandi saja. Yang kedua, bisa jadi ibu niat sekaligus, misalnya ini lagi suci dari haid, berarti mandi haid. Atau junub, berarti mandi karena junub. Bisa seperti itu. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa? 4 anggota yang wajib dibasuh. Diulang lagi 4 tadi apa? Wajah. Yang kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki sampai mata kaki. Lihat lagi hadis yang ketiga, dalil yang ketiga. Wudu yang sempurna dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mau tahu cara wudu yang benar sehingga ibu-ibu bisa memperbaiki wudunya, itu langsung lihat dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah mematahkan pendapat apapun. Ibu kalau cuma pakai pendapat guru ngaji saja, itu belum kuat. Namun kalau ibu sudah berpegang dengan dalil, oh ini ada hadisnya langsung, ibu sudah pegang alasan yang kuat sekali untuk beribadah. Maka kalau mau pakai alasan ustadz, mau pakai alasan kiai atau guru ngaji, itu belum kuat dalam beribadah itu. Namun kalau ibu itu beralasan langsung dengan dalil, ya, yaitu disebutkan Al-Quran atau disebutkan hadis, ibu sudah punya pegangan kuat. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Humran
bekas budak dari Utsman, menceritakan bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air dalam wadah untuk berwudu. Meminta air dalam wadah untuk berwudu. Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya 3 kali. Lihat, pertama-tama Nabi SAW itu tuangkan air ke telapak tangan. Kalau pada saat ini kita bisa praktekkan dengan kerannya itu dinyalakan, terus tangan kita dicuci di situ. Diberi catatan ibu-ibu, kalau bangun tidur itu tidak boleh langsung nyelupkan tangan ke dalam wadah. Air ini tertampung dalam wadah ya, ibu baru bangun tidur langsung nyelupkan ke situ, nggak boleh. Ini termasuk larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Nabi SAW katakan, karena kamu la tadri aina batat siyadu. Karena kamu tidak tahu kemana tanganmu jalan-jalan semalam kemana. Nggak usah dijawab. Ya. Berarti ada kemungkinan tangan ini mengandung apa? Najis. Sehingga kalau misalnya ibu bangun tidur langsung itu nyelupkan tangan tadi, maka airnya terpengaruh dengan tangan ini. Maka aturan ketika bangun tidur sekali lagi, tangannya dicuci 3 kali. Kalau nggak boleh celupkan langsung, berarti apa cara kita? 2 berarti. Ada keran nyalain, terus tangan kita dicuci di situ. Atau pakai gayung tadi, diambil itu, ya, ambil dengan gayung di luar, ya, ambil airnya kemudian cuci dengan kita siramkan. Apa alasannya tadi? Karena kamu tidak tahu tanganmu itu jalan-jalan kemana semalam. Paham ini ibu ya? Ini aturan ketika bangun apa? Tidur. Tidur malam atau tidur siang? Hah? Biasanya ini para ulama katakan tidur malam, karena malam itu waktunya lebih panjang. Dan kemungkinan seperti itu lebih besar dibandingkan dengan tidur siang. Nah terus, lalu membasuh kedua telapak tangannya, kemudian masukkan tangannya lagi ke dalam wadah. Karena tangannya kan tadi sudah dicuci, berarti sudah bersih. Kemudian baru ketika itu beliau masukkan tangannya lagi ke wadah. Ini dipraktekkan oleh Utsman. Utsman masukkan tangannya lagi ke dalam wadah. Lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ingat, di sini disebutkan sekali jalan. Masukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, dan menghirup air ke hidung itu 1 kali jalan. Tahu ibu-ibu maksudnya? Tahu maksudnya ini? Sekali jalan gimana? Separuh untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Praktek siapa di sini tadi? Utsman. Utsman lagi praktekkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana tadi? Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ulang sampai 3 kali. Sedangkan kalau biasanya kalau kita praktekkan kumur-kumurnya 3 kali, hidungnya 3 kali. Totalnya berapa? 6. Lebih boros kan? Iya kan? Nah, praktek Nabi SAW lebih hemat. Saya ulang tadi. Gimana kumur-kumur dan menghirup air ke hidung? Ambil separuh untuk mulut. Ini dengan tangan kanan. Ambil. Masukkan mulut separuh. Kumur-kumur, buang. Separuh lagi, dihirup ke hidung. Dibuang dengan tangan kiri. Ambil tadi dengan tangan kanan. Ulang lagi, ambil lagi yang kedua. Separuh untuk mulut, dibuang. Setelah itu ambil separuh lagi untuk hidung, dihirup. Terus dibuang. Ibu-ibu bisa hirup nggak? Hah? Kayaknya nggak biasa deh. Padahal itu dalam hadis itu disebut tempat nongkrongnya setan. Tuh ada beberapa tempat loh kalau kita itu bangun tidur, di antaranya di lubang hidung. Maka kalau air itu benar-benar dihirup kemudian dikeluarkan, nah ini hidungnya dalam keadaan bersih karena asalnya malam hari itu setan nongkrong di situ. Ada hadisnya disebutkan.
Disebutkan diantaranya di kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Diulang berapa kali tadi kumur-kumur dan menghirup tadi? 3 kali. Totalnya cuma 3, enggak disuruh 6. Sudah paham yang ini? Baik, lihat lagi lanjutannya. Lalu beliau membasuh wajah 3 kali. Basuh wajahnya 3 kali. Tadi yang area wajah paham ya? Ini area wajah tadi. Nah, ini area wajah. Terus kemudian membasuh tangan hingga siku 3 kali. Utsman praktekkan basuh tangan hingga siku 3 kali. Tarik air, turun, kena sampai siku, diulang lagi. Kanan dulu ini rampung. Terus setelah rampung 3, balik kiri. Ya, kirinya juga 3 kali. Boleh nggak selang-seling, kanan dulu, terus kiri, terus balik kanan lagi, terus kiri lagi, terus kanan lagi, terus kiri lagi. Sah, namun kurang afdol. Sah, namun kurang afdol. Kalau afdolnya adalah rampungkan yang kanan dulu, kemudian rampungkan yang kiri. Lalu lihat lagi lanjutannya. Kemudian mengusap kepala, lalu membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kepala di sini belum disebutkan cara detailnya. Namun di sini kalau kaki, basuh kaki hingga mata kaki. Kemudian ia berkata bahwa Utsman katakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa ini ibu? Sholat sunnah wudu. Lalu tidak berbicara dalam dirinya, maksudnya tidak memikirkan urusan dunia dan hal-hal yang tidak terkait dengan sholat. Berarti sholatnya khusyuk. Berarti tanda sholat yang tidak khusyuk itu banyak mikir dunia dalam sholat. Nanti mikir warungnya, nanti mikir suaminya, nanti mikir anaknya, lagi sujud mikir utangnya. Itu nggak khusyuk. Tanda khusyuk gimana? Hal-hal di luar sholat dihilangkan. Kemudian maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bisa juga membasuh 2 kali 2 kali. Jadi 3 kali tadi bukan syarat ibu-ibu. Cuma 2 kali 2 kali boleh. Namun coba lihat tadi kalau kepala, Nabi SAW cuma sebutkan 1 kali. Dari Abdullah bin Zaid, Nabi SAW berwudu dengan membasuh 2 kali 2 kali. Kemudian bisa pula berbeda-beda dalam membasuh. Misalnya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung 3 kali, mencuci tangan 2 kali, dan mencuci kaki sekali boleh, karena wajibnya sekali. Namun kalau kepala tadi cuma sekali saja, yang lainnya boleh 2, boleh 3. Lalu setelahnya ini hadis Abdullah bin Zaid yang panjang. Hadis berikutnya saya bahas di pertemuan berikut. Sekarang saya simpulkan dulu tata cara wudhu tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari apa dulu tadi? Rukun tadi, rukun apa dulu? Niat, sudah niat. Cara niat pertemuan berikut. 2. Kita praktek Nabi tadi, praktek Nabi yang tadi dicontohkan oleh Utsman. Apa dulu? Tak tulis. Mencuci apa? Telapak tangan. Berapa kali? 3 kali. Nah sekarang cara wudhu Nabi, ringkasannya. Kalau ini nggak bisa ada yang protes ini, karena langsung contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak sebutkan cara wudhu saya loh di sini. Namun ini cara wudhu Nabi dipraktekkan oleh siapa tadi? Utsman bin Affan. 1, niat dulu ya. Niat tadi berdasarkan ayat. 2, mencuci tangan 3 kali. Ingat ya, 3 kalinya nggak wajib ya. Yang wajibnya berapa kali? 1. Habis cuci tangan
berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Jadikan satu atau pisah? Jadikan satu. Maka saya jadikan satu nomor. Berapa kali? 3 kali juga. Setelah itu membasuh wajah. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu membasuh tangan sampai siku. Berapa kali? 3 kali. Mana yang duluan? Kanan dulu. Setelah kanan selesai baru kiri. Berarti kanan dulu 3. Setelah itu kiri 3. Berarti yang kelima membasuh tangan sampai siku. Kanan dulu baru kiri, masing-masing 3 kali. Saya tulis ya, ini kanan baru kiri 3 kali ya. Sekarang yang keenam apa? Mengusap kepala. Di sini tidak disebutkan loh, ini cara lengkapnya. Itu belum disebutkan detail. Nanti pertemuan berikutnya dari hadis Abdullah bin Zaid. Kalau nanti di penjelasan berikut ini Nabi SAW praktekkan kayak gini. Ibu lihat, tadi kepala, saya bilang kepala sampai mana tadi? Tengkuk. Maka ditarik. Kalau nanti di pembahasan berikut Nabi SAW tarik ini tangannya cukup basah. Airnya tidak butuh dialirkan. Kalau air dialirkan berarti kepala ibu-ibu dibawa keran. Ya, keramas nantinya. Kalau yang tadi disebut membasuh, yang ini tadi membasuh semuanya tadi itu. Ini membasuh semuanya. Ya, ini membasuh semuanya, air harus ngalir. Membasuh wajah terus tangan sampai siku, air ngalir ini. Kalau rambut atau kepala enggak. Disebut apa? Mengusap. Mengusap kepala gimana? Ini dari depan. Kalau Nabi SAW praktekkan dari depan, beliau tarik ke belakang. Lalu beliau kembalikan lagi ke tempat awalnya. 1 kali. Mengusap kepala dari apa? Depan ke belakang, yaitu tengkuk ya. Tengkuk aja ya. Terus kembali. Berapa kali? Apa bedanya membasuh dan mengusap tadi? Kalau membasuh airnya mengalir, kalau mengusap cukup tangannya basah. Sekarang yang terakhir 7. Membasuh kaki sampai hingga mata kaki. Membasuh kaki hingga mata kaki. Mana kaki yang duluan? Kanan dulu, kemudian kiri. Masing-masing berapa kali? 3 kali. Nah gitu. Baru nanti yang ke-8 itu tartib berurutan. Ini belum bahas sunnah-sunnah wudhu ya. Ini belum. Sunnah wudhu belum masuk. Contoh sunnah wudhu misalnya kakinya itu digosok-gosok, bukan hanya ditaruh di keran. Set. Sunnahnya itu digosok-gosok, yaitu ini. Nah, set. Nah, dekil-dekilnya hilang. Biasanya ibu-ibu cuma taruh gini kan? Enak banget itu. Set. Ya mudah-mudahan bisa berubah.
Dari wudhu dulu. Sudah? Baik. Ada pertanyaan? Nah, ini baru boleh tanya. Ya. Dari depan dulu ya. Ada mic? Ini ya? Tes belum hidup. Bisa langsung aja, Bu. Tes. Ya, monggo, Bu. Ini belum selesai ya. Jadi lembaran ini nanti dibawa berikut, walaupun nanti saya kopikan lagi. Ini dibawa lagi berikut. Rabu Agustus. Ada? Ya, monggo, Bu. Tanya aja langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang penting sebelum balik. Sebelum tadi 9 tahun itu biasa saja. Maksudnya sebelum balik ya berarti dapat mimpi basah tadi. Gitu. Tapi makin kalau dari sisi kesehatan ketika kecil makin bagus dibandingkan nanti ketika dia mau menjelang balik. Ketika kecil itu lebih bagus dan itu lebih manfaat karena dari sisi hukum sendiri anak tersebut dari sisi najisnya lebih terjaga karena tidak ada kotoran nanti yang tersimpan di ujung kemaluannya. Manfaatnya besar, kotoran-kotoran juga tidak tersering nyangkut di situ. Dari sisi kesehatan juga bagus. Baik. Ada lagi? Ya. Ya, Ibu jilbab kuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka untuk tempat wudhunya. Baik. Ada toilet enggak? Ada. Berarti wudhu di toilet. Nah, jadi berarti kan kalau kita hanya membuka jilbab terus cuma diusap ujung-ujungnya gitu nggak sah berarti wudhunya. Lakukan cara yang sempurna. Lebih afdol. Ibu bukan masalah pada kepala. Karena kepala ibu kalau pakai jilbab bisa diusap jilbab. Usap jilbabnya. Ibu bukan punya masalah di situ. Ibu punya masalah ketika dapati tangan tadi. Tangan mesti dibuka. Nggak ada mengusap tangan sampai siku, nggak ada. Atau bagian ujungnya saja ibu cuma gini-gini aja, nggak bisa, nggak sah. Maka ibu punya masalah pada tangan, kemudian pada kaki. Ya, jadi saran saya tetap di tempat tertutup. Adapun jilbab gini, ibu pakai jilbab ya. Maka ketika mengusap kepala, tangannya basah, jilbabnya saja yang dikenai. Telinga tadi jadi wajib nggak tadi kita bahas? Dari rukun wudhu ada telinga nggak? Nggak. Ibu tinggalkan telinga nggak masalah. Boleh. Kalau jilbabnya saja berarti rambutnya kan nggak basah. Nggak apa-apa. Mengusap, jadi nanti mengusap jilbab. Ada syariat seperti itu. Kalau di dalam toilet besar kita kan nggak tahu najisnya menyebar sampai. Makanya sebelum masuk ingin wudhu di situ siram dulu lantai yang ada. Cukup dengan disiram saja. Bau nggak bisa hilang. Bau toilet memang kayak begitu. Ya tinggal nanti lantainya disiram. Yakinnya ketika lantainya disiram tadi. Sudah? Baik. Ya, belakangnya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan tadi syarat sahnya wudhu sudah semua. Tapi gini, kalau perempuan biasanya mandi sekalian wudhu tidak berpakaian itu sah atau tidak? Mandi dulu kemudian wudhu. Terus berpakaian. Berarti mandinya dalam keadaan tidak berpakaian. Iya kan? Sah. Sah. Tadi ditanya wudhu di toilet juga kan?
Nah, berarti wudunya di toilet kan? Sama juga. Caranya seperti tadi, hilangkan dulu atau siram dulu dengan air supaya yakin tadi. Ada lagi? Ya. Ya. Padahal kita kalau misal pakai air, pakai pelindung ini sebagian sini ini masih terlihat itu bagaimana? Ya mudah-mudahan dengan perkataan saya tadi dipahami. Kalau orang Malaysia itu kalau jenengan pas misalnya umroh, lihat orang Malaysia tarik sampai keluar sampai sini. Itu bukan yang aneh, memang dia terapkan fikih kayak begitu. Ya? Ya. Ada lagi? Tadi ada yang ngacung lagi di depannya. Ada lagi Ibu? Yang belakang? Ya. Mungkin di luar yang ini ya, mengenai masalah mandi besar itu loh yang saya tanyakan. Kan setahu saya ada niatnya sebelum kita mandi. Itu seperti apa? Nah, niat berarti. Sebenarnya niat nanti bahas bulan depan nih. Ini minta di luar juga niatnya ini. Gini, niat tadi kan di awal ya, rukun tadi ya. Nah, niat kalau dalam mazhab Syafi'i itu nanti agak berbeda dengan yang lainnya ini. Niat nanti ada dua pendapat di sini, apakah cuma memenuhi syarat wajib saja berarti cukup dalam hati. Ini syarat yang disepakati seluruh ulama. Niat itu asalnya dalam hati, tidak dilafazkan. Ada niat yang kedua dilafazkan. Dilafazkan itu seperti ibu pakai nawaitul wudu'a li raf'il hadasi dan seterusnya. Atau kalau sholat usolli fardhu dan seterusnya. Kalau yang sepakat ulama yang pertama ini sepakat, ini nggak ada yang beda pendapat. Namun yang kedua ini dilafazkan, ini beda pendapat. Saran saya cukup yang pertama. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan lafaz tertentu untuk wudhu, untuk sholat maupun aktivitas ibadah yang lainnya, kecuali satu saja, niat ihram saat umroh atau haji, labbaik umrotan atau labbaik hajjan, cuma itu saja. Sedangkan yang lainnya cukup dalam hati. Berarti tadi kalau ditanyakan saya niat mandinya itu gimana, ibu cuma main hati aja di sini. Hatinya ingin apa kehendaknya? Oh, saya mau mandi junub karena saya habis junub. Oh, berarti niatannya itu. Namun kalau sebenarnya itu cuma aktivitas ibu di pagi hari, berarti cuma mandi pagi saja. Oh, berarti mandinya itu niatnya. Jadi cuma gerakan hati. Ingat, yang ini sepakat ulama ya. Yang kedua ini dilafazkan, beda pendapat. Saran saya cuma yang pertama. Karena kalau dilafazkan ini butuh dalil khusus lagi. Sedangkan tidak ada dalil khusus yang menyatakan ini. Yang ada cuma ini. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Seperti itu. Sama wudhu juga kayak gitu. Cukup dalam hati. Ini sepakat. Dan itu lebih menggampangkan ibu-ibu kalau melakukan ibadah. Contoh, saya belum hafal sholat sunnah wudhu, niatnya gimana? Kalau ibu cuma beralasan, wah saya belum hafal, oh berarti nggak sholat, nggak laksanakan sholat sunnah wudhu yang tadi kita sebut hadisnya. Padahal kalau kita cuma cukup dalam hati berarti apa? Sudah saya takbir menghadap kiblat, ya niatannya untuk sholat sunnah wudhu, berarti sudah dianggap niatannya tersebut. Paham ini? Baik. Ada lagi? Monggo, ibu-ibu. Di luar ini boleh? Saya kasih waktu 5 menit. Iya. Iya.
Kalau lagi sholat, tangan tidak boleh terlihat berarti. Oh maaf, kalau tangan itu tertutup tidak sah. Maksudnya katanya kalau tangan harus nempel ke tangga. Oh, tangan harus tempel di lantai. Kalau tangannya terhalang apa? Mukena, berarti tidak sah, nggak benar. Tetap sah. Itu nanti beralih ke pendapat yang lain juga yang menyatakan gini, ini pecis ini nggak boleh nutupi ini. Harus gini, ke atas nih, kelihatan nih, Yang tepat tetap masih boleh terhalang seperti itu. Dalilnya apa? Dulu Nabi SAW itu pernah ketika melaksanakan sholat di masjid beliau, semalam itu malamnya itu hujan. Tanah dalam keadaan becek basah. Lalu beliau itu sujud di atas lumpur dari bekas tanah tadi yang kena hujan, dan atap masjid beliau itu cuma pelepah kurma. Beliau sujud di situ. Berarti apa? Ketika sujud, apa yang halangi kalau gitu? Tanah lumpur tadi menempel di dahinya, dan tetap Nabi SAW melaksanakan sholat tanpa menghapus lumpur yang menempel pada dahinya tadi. Jadi itu jadi dalil seperti itu. Nanti kita akan sampai pada pembahasan sholat, ada pembahasan itu. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tipe yang sangat hemat dengan air dan plastik, karena saya pikir dunia kalau bukan kita siapa lagi yang akan menyayangi kan kalau bukan dari kita sendiri. Saya pengen Ustaz menjelaskan bagaimana adab wudhu dengan cara Nabi, yang setahu saya Nabi hanya menggunakan beberapa kain saja. Jadi saya pengen Ustaz menjelaskan bagaimana menghemat air dengan wudhu, menghemat air dan kehidupan itu. Wah, ini harus kasih bawa ember di sini, saya praktek langsung. Baik, sebenarnya dengan tata cara seperti tadi itu super hemat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh misalnya dengan tata cara tadi sudah menghemat dua hal tadi, yaitu satu ketika kumur-kumur kan, dan menghirup air ke hidung. Dua, ketika mengusap kepala. Mengusap kepala kita biasanya boros 3 air lagi, nyambung lagi antara kepala, telinga dipisah. Kalau penjelasan berikut, tadi kan saya belum bahas telinga ya. Telinga dengan kepala itu jadi satu. Dan cukup mengusap saja. Dan biasanya kebiasaan kita lagi, kalau menggunakan air terutama pakai keran itu pakai lebih boros loh. Kenapa demikian? Coba ibu ketika mau basuh tangan misalnya sampai siku, sudah ini lagi basuh nih, ini lagi gerak, kerannya nyala nggak? Nah, berarti ada air yang terbuang kan? Nah, coba kalau ketika basuh ini ibu matikan dulu sebentar, terus tangannya jalan nih, air. Mau butuh air lagi, nyalakan lagi. Nah, sudah hemat banyak. Maka kalau praktek Nabi SAW untuk wudhu saja beliau cukup dengan 1 mud. 1 mud itu apa? Ukuran 2 telapak tangan penuh. Ini 1 mud. Ya. Kalau ada botol aqua itu aqua yang kecil. Ya. Aqua yang botol aja yang kecil itu kayak begitu ukurannya. Itu mungkin masih lebih banyak itu. Separuhnya lagi. Ya, seperti itu. Jadi cara menghematnya ikuti praktek Nabi SAW, dan dalam penggunaan airnya lebih dihemat lagi. Ada lagi? Ya. Ibu jilbab hitam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Air semprotan ketika kapan itu? Maksudnya yang pakai spray gitu? Nah, dia ganti untuk wudhu di pesawat gitu maksudnya? Boleh. Boleh. Dan nanti
ibu cukupkan dengan memenuhi rukun saja sudah sah. Kalau misalkan mengusap sepatu seperti Baik, sepatu. Syaratnya adalah mengusap sepatu satu. Sepatunya dipakai terus. Kalau ibu-ibu kayaknya kos kaki. Caranya gimana? Ketika pagi hari ibu mau sholat zuhur nanti mau wudhu ya. Pagi hari kaki dalam keadaan dibuka, kemudian kita berwudhu seperti biasa sampai kaki, nanti kakinya dicuci seperti biasa. Terus ibu pakai kos kaki. Siang dapati waktu zuhur, wudhunya sudah batal, cukup wudhu seperti biasa sampai pada kaki, ibu ambil air, tangannya cukup basah, terus diusap. Itu namanya mengusap, dan mengusapnya cuma bagian atas. Itu namanya mengusap sepatu atau mengusap kaus kaki. Boleh. Catatannya paginya atau sebelum pakai kaus kaki atau sepatu sudah dalam keadaan berwudu sempurna. Paham ya? Baik. Berikutnya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Misalkan kita ada laki-laki sedang berjamaah di masjid, misalkan dia itu datang sendirian, saya lihat kan tidak tahu laki-laki satu itu tadi niatnya kan mungkin sholat munfarid ya, tiba-tiba ada satu jamaah masuk, dia menepuk ingin ikut berjamaah dengan satu laki-laki itu, seperti itu bagaimana hukumnya? Satu laki-laki tadi ya, sholat munfarid. Sholat apa ini? Sholat wajib. Wajib. Terus ada orang berikutnya datang ingin sholat bareng dengan dia berjamaah. Terus yang ditanyakan, dia tepuk tadi. Bagaimana hukum sholatnya? Iya kan niatnya yang satu laki-laki tadi kan niat sholat munfarid. Iya. Dia tinggal mengalihkan niat dari munfarid menjadi imaman. Menjadi imam. Kalau misalkan itu sudah di rakaat kedua gimana? Nggak masalah. Niat tidak mesti untuk rubah dari munfarid ke imam, nggak mesti dari awal. Ya. Di tengah perjalanan boleh. Yang imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, sah. Ya. Boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Boleh saja. Boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Seperti itu. Wah, ini nyambung semua nanti nih ya. Terus ya. Kalau misal sholat munfarid yang cowok tadi, terus kita cewek mau ikut Baik, nggak boleh. Kecuali dengan suami. Suami orang nggak boleh. Ini serius ibu. Nih, imam, ya, ini imam. Laki-laki ya. Ini imam, ibu datang dengan imam laki-laki ini, ibu sendirian, berarti terjadi kholwat, campur baur berdua-duaan laki-laki perempuan. Sepakat ulama mazhab yang 4, ada laki-laki dengan perempuan, ini bukan istrinya, terus sholat bareng, nggak boleh. Dengan tadi makanya saya sebut dengan suami orang nggak boleh. Ibu niatin sendiri, laki-laki tadi niatin sendiri. Walaupun di masjid, sepakat 4 mazhab. Ibu-ibunya lebih daripada satu boleh, atau laki-laki lebih daripada satu boleh. Namun cuma berdua-duaan saja nggak boleh. Hah? Nah ini agak susah ini kalau di tengah-tengah. Kalau ibu-ibu susah. Sebagian pendapat ulama menyatakan imam itu tidak perlu meniatkan dirinya untuk jadi imam ketika ada makmum di belakang. Ikut saja dia. Itu. Sebagian pendapat ulama seperti itu. Ya. yang tadi itu, misalnya yang sudah sholat duluan adalah laki-laki. Ya. Itu anaknya, kalau anak saya gitu sudah
Boleh kalau masih mahram. Boleh. Kalau dengan laki-laki lain nggak boleh. Ya. Boleh ya? Iya. Monggo. Misalkan begini, sholat berjamaah di masjid, laki-laki banyak, imamnya ada yang lupa bacaan ayatnya, itu bagaimana cara mengingatkannya? Kalau yang ingat perempuan apa tetap diam saja? Surat yang berarti lupa gitu ya? Ya. Kayaknya nggak perlu perempuan berteriak keras di situ. Dia. Tugas laki-laki yang ingatkan. Ya. Menyambung yang tadi itu, yang misalnya posisinya ada 2 orang laki-laki sudah berjamaah. Iya. Misalnya di mall atau di mana gitu. Iya. Kemudian kita datang sendiri. Iya. Tapi mereka sudah berjamaah. Iya. Itu juga tidak boleh. Yang tidak boleh kalau cuma laki-laki 1, perempuan 1. Kalau laki-lakinya sudah 2, perempuannya 1, nggak apa-apa. Atau laki-lakinya 1, perempuannya 2, nggak apa-apa. Risikonya kalau cuma 2 saja ini, walaupun lagi sholat. Ini sepakat ulama mazhab loh ini saya sebut. Satu lagi terakhir. Tadi sana Bu, ya. Kembali ke wudhu tadi ya Ustaz. Iya. Kan ada beberapa orang yang merasa bahwa zuhur dia udah wudhu, Zuhur sudah wudu, terus dia melakukan perjalanan, ketika asar dia merasa tidak batal gitu. asar merasa tidak batal, terus Boleh wudhunya masih dianggap sah atau wudunya masih dianggap sah. Wudunya masih dianggap sah. Cukup? sudah sempat salaman itu berarti beda lagi ya. Salaman dengan lain mungkin. Nah, pembahasannya next time. Cukup ya ibu ya. Nanti nyambung terus sih, nanti sini nanti nyambung lagi terus nggak selesai. Baca doa sesudah wudu sunnah hukumnya. Ya. Kita baru di toilet, baca nanti setelah keluar dari toilet. Tadi dari rukun yang ada, baca bismillah di mana coba ibu-ibu? Di luar, iya. Atau dengan terpaksa ibu misalnya tadi karena mandi di dalam kamar mandi, berarti nggak baca bismillah. Karena dari rukun tadi, rukun yang keenam tadi ada bismillah. Ada nggak tadi? Ada atau tidak? Dari 6 rukun tadi nggak ada. Berarti cuma niat. Bismillahnya tinggalkan karena hukumnya sunnah, tidak sampai rukun, tidak sampai derajat wajib. Cukup? Ya, insya Allah bulan depan tambah hari Rabu, ini hari Kamis ya. Rabu nanti saya lupa tanggal, nanti tanya ibu aja yang lebih paham. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menambah ilmu, memperbaiki amal-amal kita, dan terus semangat dalam beramal soleh, dan mungkin kita terus diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.